Tata cara sholatnya gimana? Idul Fitri punya khas. 7 kali takbir rakaat pertama. Yang kedua 5 kali. Kalau gerhana gimana? Ada khasnya lagi. Apa khasnya? 1 rakaat 2 kali ruku. Enggak ada sholat yang begini Pak kecuali gerhana. Maka begitu kita sholat, niat Allahu Akbar, baca iftitah, baca Al-Fatihah, baca ayat. Anggaplah kita baca surat Al-Qamar. Selesai baca ayat tadi, ruku. Allahu Akbar. Sudah tu, Sami Allahu liman hamidah. Atau Allahu Akbar. Kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baca lagi ayat, Pak. Setelah itu, ruku lagi. Sami Allahu liman hamidah. Baru kita sujud. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur malam ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awal dan kita semua dimudahkan Allah untuk duduk di majelis ilmu melanjutkan kajian kita, kajian kitab Matan Al-Ghayah wa Takrib yang kita kaji setiap pekan di hari Rabu antara Maghrib dengan Isya. Mudah-mudahan kita istiqamah bisa menyelesaikan kitab ini insyaallah. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat kita termasuk di antara umat Rasul yang dianggap Rasul layak mendapat syafaat, berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat kemuliaan, diberi nikmat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita baca halaman 45 kalau buku saya yang ini. Tentang salat gerhana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah, faslun salatul kusufi sunnatun muakkadatun. Kita bahas salat gerhana. Kata muallif, salat gerhana itu hukumnya sunnah muakkadah. Fa in fatat lam tuqda. Kalau sudah berlalu waktunya, enggak perlu diqadha. Gerhana sudah selesai. Kita baru, tadi gerhana ya. Saya mau salat gerhana, enggak perlu lagi. Ketika masih ada gerhana, silakan buat salat gerhana. Begitu selesai, enggak perlu diqadha. Wa yusalli likusufi syamsi wa khusufil qamari. Kalau terjadi gerhana bulan, terjadi gerhana matahari, masing-masingnya buatlah salat gerhana. Artinya kita dianjurkan salat gerhana matahari, dianjurkan salat gerhana bulan. Bukan matahari saja atau bulan saja, tapi gerhana matahari sekaligus gerhana bulan, keduanya sunnatun muakkadatun. Rak'ataini, salatnya dibuat 2 rakaat. Fi kulli rak'atin qiyamani yutilul qira'ata fihima. Setiap rakaat dari 2 rakaat tadi berdirinya 2 kali. Dan kalau kita baca ayat Al-Qur'an, bacalah ayat yang panjang, ayat Al-Qur'annya. Sehingga sepanjang gerhana itu atau mayoritas dari waktu gerhana terjadi itu kita sedang membaca ayat Al-Qur'an. Anggap gerhana terjadi 3 jam. Kalau sholat kita bisa 3 jam, berarti sepanjang gerhana kita sedang sibuk membaca Al-Quran. Atau gerhana 3 jam, 2 jam untuk sholat khutbah dan segala yang terkait dengan sholat ini, itu lebih baik. Berdirinya 2 kali. Bacaannya panjang. Wa ruku'ani, setiap rakaat 2 kali ruku'. Nanti kita praktekkan. Yutilut tasbiha fihima. Ketika ruku' dianjurkan banyak-banyak tasbih saat itu. Perbanyak baca kalimat-kalimat tasbih. Subhanallah,
Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dunas sujud. Sujud tidak sepanjang rukuk tadi bacaan tasbihnya. Wa yakhtubu ba'daha khutbataini. Setelah selesai salat 2 rakaat dengan 2 khutbah seperti halnya khutbah salat Jumat. Berarti ini mirip dengan khutbah Idul Fitri. Khutbah. Wa yusirru fi kusufis syamsi. Kalau salat kita gerhana matahari, bacaan sebaiknya sir, enggak dikeraskan. Wa yajharu fi khusufil qamari. Kalau gerhana bulan, bacaan dikeraskan. Oke. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada 2 gerhana. Hati-hati, dalam bahasa Arab hurufnya beda, semua 1 huruf saja. Di awal pakai K. Pakai K 1. Lalu 1 lagi pakai Kha. Betul? K lawannya asy-syamsi, matahari. Kha lawannya al-qamari, bulan, matahari. Oke. 2 gerhana ini dianjurkan melaksanakan. Hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Bapak Ibu dirahmati Allah, bagi kita ketika beramal, kita cuma perlu tahu ini sunnah, wajib, haram, mubah, itu pentingnya bagi kita. Tapi bagi para ulama, kenapa dihukumi sunnah muakkadah? Kenapa hukumnya wajib? Sehingga panjang perdebatan dalil mereka. Bagi kita, kalau dibuat perdebatan dalil itu, jangan-jangan belajar sudah 4 tahun, baru memahami bagaimana mereka berdalil tentang ini sunnah muakkadah hukumnya. Sehingga solat yang lain kita juga enggak paham. Rukun solat 13 juga enggak paham kita. Akhirnya orang sudah semestinya ibadah, kita belum juga ibadah. Makanya kitab-kitab para ulama yang dasar seperti kita ini enggak ada dalil, Pak. Tapi dia langsung instan, kamu kerjakanlah. Kenapa? Karena dia sunnah. Kamu jangan lakukan itu, kenapa? Karena dia haram. Kamu jangan lakukan itu, kenapa? Dia makruh. Pentingnya kita kan itu cuma kan? Ini dikerjakan atau tidak? Kan gitu kan? Mengkaji analisa dalil enggak tugas kita. Kalau seandainya kita pengen mencoba, ya silakan, enggak ada masalah. Tapi kebanyakan kita enggak sanggup sampai ke sini. Makanya saya sering beranalogi, rendang itu kan nikmat kan ya. Tapi bagi bayi yang masih ASI, dia tengok aja. Ini rendang atau apa kata dia. Bahkan dia coba-coba colek kan. Dicoba sedikit-sedikit itu. Meskipun kita bilang enak nak, makanan terbaik di dunia, nak diakui orang nomor 1 di dunia gitu. Bagi bayi sama saja. Mau kita frame seperti apapun, mau kita cerita seperti apapun, sehebat apapun kita beriklan kepada anak bayi tadi, tetap saja bagi bayi tadi enggak selera dia. Datang ibunya, lebih tertarik dia dengan ASI ibunya dibanding itu tadi. Betul? Nah, dalil itu gitu. Bagi kita bukan makanan kita. Sehingga ketika dikasih, apalah ayat yang dikasih Ustaz nih gitu. Ini kan kayak ayat tadi. Apalah hubung maulid dengan ayat itu kan. Gitu kan? Dijelaskan baru agak nyambung. Hadis Nabi puasa Asyura. Apa hubung puasa Asyura dengan maulid Nabi? Ya kan? Dijelaskan baru nyambung. Kalaulah kita fikih semuanya begitu, jangan-jangan Pak, 10 tahun kita belajar, bab solatnya tidak selesai oleh kita. Kenapa? Setiap masalah, ini dalilnya. Kenapa ini dalilnya begitu? Ini ayat Al-Quran, ini hadis Nabi menjelaskan, yang kita pakai ini, yang itu enggak kita pakai. Kenapa? Ini sebabnya. Ada ilat di situ. Ini ada yang rajih. Ini dijamak dalilnya. Ini muqayyad, ini mutlak, ini mujmal, ini am, ini khas. Wah, repot bahas itu. Menyelesaikan itu repot. Jangan rambut kita enggak jadi tumbuh, Pak. Maka sunnah muakkadah kata ulama. Lalu bagaimana cara solat ini? Solat ini anggap waktu terjadi gerhana diperkirakan jam 7.00 pagi sampai 9.00. Kan sekarang dengan canggihan teknologi bisa diperkirakan kan?
diketahui ya kan, bahwa diperkirakan gerhana terjadi jam sekian. Kalau wilayah negara anu jam sekian, jam sekian. Bisa kan? Informasi sekarang. Jika ini terjadi gerhana, maka waktu gerhana itu boleh dimulai sejak sini sampai sini. Buatlah. Mau dimulai langsung di awal waktu atau di ujung waktu, silahkan. Tapi kalau sudah lewat waktu, enggak lagi patut diqadha, dan juga enggak dianjurkan sebelum gerhana terjadi. Tapi selama gerhana, buatlah. Baik dia gerhana matahari atau gerhana bulan. Terserah yang mana waktunya. Yang penting di dalam durasi yang menurut para ilmuwan dia waktu terjadi gerhana. Lalu kalau kita ingin buat gimana caranya? Mirip seperti Idul Fitri. Sehingga bahasannya setelah pembahasan Idul Fitri. Kan kemarin Idul Fitri kan? Setelah salat ada khutbah. Buat salat dulu baru khutbah. Kalau kita bersama buat jamaah. Enggak bersama, kita enggak ada teman, buat sendiri. Kalau nanti berjamaah, setelahnya buat khutbah. Kalau enggak ada jamaah, mau khutbah ke siapa? Ya kan? Jadi, kalau jamaah buat khutbah, kalau enggak ada jamaah, enggak usah khutbah. Lalu, tata cara salatnya gimana? Idul Fitri punya khas. 7 kali takbir rakaat pertama. Yang kedua, 5 kali. Kalau gerhana gimana? Ada khasnya lagi. Apa khasnya? 1 rakaat 2 kali ruku. Enggak ada salat yang begini Pak kecuali gerhana. Maka begitu kita salat, niat Allahu Akbar, baca iftitah, baca Al-Fatihah, baca ayat. Anggaplah kita baca surat Al-Qamar. Selesai baca ayat tadi, ruku. Allahu Akbar. Sudah tu, Sami Allahu liman hamidah. Atau Allahu Akbar. Kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baca lagi ayat, Pak. Setelah itu rukuk lagi. Sami Allahu liman hamidah. Baru kita sujud. 2 kali berdirinya, 2 kali rukuknya. Sehingga salat ini 2 rakaat, 4 kali rukuk, 4 kali sujud. Enggak ada salat yang seperti ini kecuali hanya gerhana. Salat lain enggak ada yang begitu. Sini kita pernah buat gerhana, Pak. Saya beberapa tahun lalu khatib dan mengimami salat gerhana di masjid di Jalan Tuah Karya itu, Jalan Beton itu. Masjid Muhajirin. Mana mengimam di sini? Akhir-akhir ini kan agak sering gerhana kan? Dulu pernah juga di Jamiatul Zahidin salat gerhana. Maka gerhana itu kita berdiri, baca Al-Fatihah, baca ayat, selesai, berdiri lagi, Al-Fatihah, ayat, rukuk lagi, i'tidal, baru kita sujud. Begitu 2 rakaat. Ini khasnya dibanding Idul Fitri. Idul Fitri pakai takbir, kalau ini enggak pakai takbir begitu. Tapi rukuknya 2 kali. Itu ya khasnya, Pak, bedanya. Dan dianjurkan ketika baca ayat, bacalah yang enggak panjang. Supaya apa? Durasi ini, Pak, ini terisi dengan zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah. Sehingga sepanjang salat kan bacaan Quran. Imam baca Quran, kita mencoba menghayati, mentadabburi Al-Quran yang dibaca oleh imam. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok sejarah, kenapa dulu ada salat gerhana ini? Disyariatkannya apa sebabnya? Dulu pernah waktu anak Nabi namanya Ibrahim, Nabi punya anak 7. Yang laki-laki ada Ibrahim, ada Abdullah, ada Qasim. Maka kadang Nabi dikenal dengan Abul Qasim. Ibrahim jadi gerhana. Orang-orang jahiliyah mengira bahwa saat itu gerhana terjadi limautin azim, karena ada anak pembesar, anak orang penting meninggal, atau ada orang penting meninggal. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau terjadi gerhana lalu ada orang meninggal, orang jahiliyah selalu memikirkan bahwa gerhana ini akibat ada orang meninggal. Nabi saat itu, ini adalah ayat min ayatillah. Ini bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Bahwa bagi Allah Subhanahu wa taala, jangankan sinar, kan bagi orang sulit membayangkan matahari itu tak bersinar lagi nanti.
Sebab sejak dia baru lahir mengenal cahaya sampai dia meninggal, matahari malam aja. Setiap hari terus ada matahari. Matahari itu kalaupun malam tempat kita nggak ada kan pindah tempat lain. Logika matahari muncul tiap hari nanti nggak ada, itu sulit, Pak. Maka bagi Allah supaya kalian ngerti, kalian percaya nggak ada, semua benda-benda langit itu akan tidak berfungsi. Dia buat pertemuan sejajar antar 3 benda. Matahari, planet, kemudian bulan. Sehingga sesaat hilang. Apalagi wilayah umrah itu, Pak. Wilayah yang merasakan betul gelapnya ketika tak nampak cahaya sama sekali. Sehingga orang sadar bahwa nanti kalau matahari nggak bersinar lagi, matahari ini hancur, semua benda langit ini tak berfungsi seperti biasa, itu sangat mungkin terjadi. Ini buktinya, sudah kita alami kok. Gitu Bapak Ibu. Maka Allah ingin kasih tahu kita melalui gerhana itu bahwa semua itu ciptaanku, aku yang ngatur. Mau aku apain aku yang bisa. Kalian nggak bisa apa-apa. Yang sebesar itu, yang pengaruhnya luas seperti itu, dia bisa aku atur, aku apa-apain. Apalagi kalian yang kecil-kecil ini. Kira-kira gitu, Pak. Sehingga ketika melihat kebesaran-kebesaran Allah, yang muncul dalam diri seorang beriman adalah saya nggak boleh sombong. Saya nggak boleh merasa tidak butuh kepada Allah. Tapi saya butuh kepada Allah, dan semua makhluk Allah berada dalam aturan, berada dalam iradah, berada dalam kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu sejarahnya. Kenapa ada gerhana ini, Pak? Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, sebagai tambahan untuk mengingatkan seperti Idul Fitri, Idul Adha kemarin, kita nggak ada azan, nggak ada iqamah untuk ngajak orang sholat. Maka diumumkan oleh pengurus masjid, oleh pemimpin kaum, tokoh agama, orang ngumpul. Gimana cara mulai sholat? Sama kayak Idul Fitri. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'atu rahimakumullah. Kita sebutkan as-salatu li khusufil qamar. Terserah disebutkan nanti, enggak ada masalah. Intinya enggak pakai azan, enggak pakai iqamah, tapi ajak orang untuk yuk salat jamaah lagi yuk. Kira-kira gitu, Pak. Kita azan dulu ya. Saya nanti kita sambung insyaallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Saya tambahkan dikit. Di mana kita mengerjakan salat gerhana ini? Bisa di masjid, bisa di tempat mana saja. Tapi yang afdalnya kalau bisa di tempat masjid jami', sehingga orang banyak datang. Terbuka semua orang. Kalau perempuan dia mau datang boleh, kalau enggak ya buat di rumah. Dan kalau perempuan sama dia, boleh dia membuat tazkirah sesama dia, enggak perlu buat khutbah. Tapi kalau dia ikut dengan jamaah laki-laki, kita buat khutbah salat gerhana. Kemudian waktunya ya seperti tadi, selama terjadi gerhana. Sebelum dan sesudahnya enggak ada gerhana, maka tidak ada salat. Artinya dia terikat dengan waktu terjadinya gerhana. Baik, kita lanjut diskusi, Pak. Silakan kalau ada yang bertanya. Ada yang bertanya, baik seputar materi pertama atau yang kedua, silakan. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, saya jelaskan lebih lanjut bahwa sholat gerhana ini kita seandainya tidak hafal Al-Quran panjang-panjang, maka yang gampangnya kita mulai dengan takbir, sekalian niat, lalu kita baca iftitah, baca ayat Al-Quran. Setelah itu kita baca bacaan ayat yang kita bisa dapat, Pak. Apa yang dapatlah kita? Mungkin kita hafal juz 30 atau sebagian juz 30, yang mana hafal, buatlah. Lalu setelah baca ayat tadi, kita rukuk. Setelah rukuk, kalau seandainya bisa diperpanjang rukuk tadi dengan tasbih, minimal baca subhanallah. Kita baca subhanallah tadi 100 kali misalnya.
Atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallahal azim wa bihamdih. Semua redaksi-redaksi tasbih itu boleh kita buat. Dan dianjurkan memperbanyak bacaan tasbih tadi sepanjang kita rukuk. Kemudian kita i'tidal lagi, sami Allahu liman hamidah. Kita berdiri baca ayat Al-Quran, kita baca Al-Fatihah dulu, setelah itu kita baca ayat yang mana satu ayat yang kita hafal. Yang ini yang minimalnya. Mana saja ayat yang kita hafal. Lalu setelah baca ayat, kita rukuk, kita tasbih yang banyak waktu rukuk tadi. Bisa subhanallah, subhanallah azim wa bihamdi, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, atau yang lain-lain. Sampai kita i'tidal, lalu i'tidal. Setelah i'tidal, kita baca Rabbana lakal hamd. Sampai selesai, baru kita sujud. Kemudian, kalau seandainya kita ingin lebih sempurna dengan rukun, dengan syarat, dengan yang ideal untuk melaksanakan solat gerhana yang memenuhi semua adab dan sunnahnya, maka setelah kita takbir, kita baca iftitah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baca Al-Fatihah sampai selesai. Setelah itu kita baca surat Al-Baqarah atau surat yang panjang lagi, Pak. Karena kita ingin durasi ini terisi dengan bacaan Quran. Atau kita baca sampai 5 juz, enggak ada masalah. Kamu nak tahu kita dapat imam yang hafiz nanti. Atau kita hafiz atau anak kita hafiz. Panjangkan bacaan. Lalu setelah itu kita rukuk. Setelah rukuk, berdiri lagi, Sami'allahu liman hamidah, berdiri. Kita baca mungkin surat yang jumlahnya 200 ayat, 100 ayat, yang agak lebih singkat dibanding yang pertama, tapi dia panjang juga. Mungkin kita baca surat Ali Imran atau nanti surat yang lain yang dia lebih singkat sedikit dibanding yang pertama. Lalu kita perbanyak tasbih ketika rukuk. Begitu, rakaat kedua kita buat yang sempurnanya. Artinya yang sempurna, yang terbaik itu kita buat dengan memperpanjang bacaan ayat Al-Quran dan memperbanyak tasbih saat rukuk. Kemudian setelahnya itu kita khutbah. Ketika khutbah, isi khutbahnya sebaiknya mengingatkan orang dengan keyakinan tauhid bahwa mati dan hidup itu adalah ajal yang menentukan. Semua kejadian alam ini adalah bagian dari tadbir, dari pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada orang yang hebat seperti itu yang bisa ngatur-ngatur alam gitu. Tapi semuanya adalah Allah yang ngatur. Tugas kita taat, tunduk, ikut aturan Allah. Nah, ini sebaiknya isi daripada khutbah. Kemudian seandainya kita semua ini Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala ikut melaksanakan salat gerhana, apa sunnah-sunnah yang mesti kita perhatikan? Di antara sunnahnya pertama, kan salatnya berjamaah, kumpul orang banyak. Sebaiknya berangkat seperti salat Jumat, mandi dulu. Mandi, lalu ketika kita berangkat kita pakai harum-haruman, baju terbaik, lebih baik baju putih. Lalu ketika kita berangkat, kita berangkat segera ke tempat pelaksanaan salat, berkumpul dengan orang banyak dan di waktunya. Kemudian saat kita sudah berkumpul dengan orang mulai salat, dianjurkan perpanjang bacaan, perpanjang rukuk, perpanjang sujud. Kira-kira itu hal yang perlu diperhatikan kalau seandainya kita menghadiri salat gerhana. Karena dia ada jamaahnya dan ada khutbah, sehingga dianjurkan seperti halnya menghadiri salat Jumat. Sehingga enggak perlu saya ulang lagi sunnah-sunnah yang dianjurkan hari Jumat.
Secara ringkas, hari Jumat kita dianjurkan bersih-bersih badan. Mandi, potong kuku, potong bulu-bulu di badan. Mohon maaf, bulu ketiak, bulu kemaluan. Termasuk merapikan bulu di badan yang lain yang enggak tak rapi. Mungkin rambut perlu dirapikan. Kemudian kumis, jenggot. Kemudian kita gosok gigi, Pak. Dan mohon maaf, kalau ada lipatan-lipatan badan perlu dibersihkan. Yang mungkin nanti menyebabkan kuman, yang mungkin menyebabkan bau badan, sebaiknya dibersihkan. Sehingga ada bagian dari fitrah itu adalah ghaslul barajim. Barajim itu bahasa kita lipatan-lipatan. Kalau jari itu ruas-ruas. Itu dianjurkan. Kenapa? Kalau kita lihat secara kasat mata, lipatan kalau tidak kita bersihkan, anak kecil itu kalau dia terlalu gemuk, kadang-kadang dia sampai ini, bernanah dia. Betul Pak ya? Anak kecil, bayi itu, orang tuanya enggak perhatian, itu sampai bernanah. Kita awalnya berpikir, Nabi kok sarankan bersihkan lipatan-lipatan badan. Tapi ketika kita tengok orang gemuk, atau kita sendiri gemuk, terasa oleh kita, daki berkumpul di situ. Daki kalau sudah berkumpul, ini bisa menyebabkan gatal. Ini bisa menyebabkan berbagai penyakit lainnya. Enggak perlu luka Pak, gatal saja, sholat bisa enggak khusyuk Pak. Betul? Aktivitas lain banyak enggak tenang kita buat, gatal cuma, enggak luka, enggak operasi kita. Maka enggak ada yang perlu kita sombongkan dalam hidup, karena ternyata selalu Allah jadikan ada kelebihan dan kekurangan pada setiap makhluk-makhluknya, dan kesempurnaan hanya Dia saja. Yang lain enggak ada yang sempurna. Cuma kita memandang kelebihan kita sebagai kelebihan yang orang enggak punya, sehingga kita berbangga dengan kelebihan kita, karena orang enggak ada hal yang kita punya. Tapi orang bisa juga berbangga dengan dia punya yang kita enggak punya juga. Dan setiap orang bisa begitu. Maka yang paling mudah kita mengingat, di atas langit ada langit. Semoga manfaat, mohon maaf salah dan kurang. Semoga dapat pencerahan dari apa yang kita sampaikan dua materi malam ini. Tadi tentang Maulid Nabi, yang kedua tentang salat gerhana. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.